ke sesi tengah ya, sesi utamanya ya teman-teman. Nah, sebelum kita bikin konten, pastikan teman-teman ini SOP-nya ya, bahwa teman-teman harus punya penampilan yang profesional ya. Coba diperhatikan grooming dan look-nya. Contoh, ini ada beberapa foto teman-teman yang teman-teman bisa tiru kalau teman-teman bikin konten itu ya. Baju ya, kalau lagi berkerah ya lebih baik ya, atau ada jas atau ada blazer ya, atau ya, nah ya office look, atau yang perempuan juga sama, office look. Seragam Brighton boleh boleh ya, tapi pasti ya, teman-teman ya, udah office look, udah hem ya, bawahnya pakai sepatu sandal, wah kurang profesional ya teman-teman ya. Karena ingat yuk Pak, ini kan cuma konten, kita nggak ketemu sama klien. Anda berharap konten Anda itu ditonton oleh klien ya. Jangan sampai klien itu properti 5 miliar melihat konten Anda pakai bajunya kedodoran, usang ya kan, pakai sepatu sandal, ya mohon maaf teman-teman, klien juga jadi ya, jadi takut, ini agent beneran atau agent. Nah ini loh ya teman-teman, ini yang kita hindarkan. Tetap ya, penampilan itu harus rapi tanpa terkecuali teman-teman, baik itu offline maupun online. Nah kayak saya nih, ketemu sama Anda semua, nah kan saya hemat, saya rapi ya kan, rambut saya tata itu ya, jadi tetap usahakan itu dijaga. Oke, next. Nah berikutnya masih tetap bicara tentang penampilan, tapi kita bicara tentang make up dan hairset ya, jadi rambut. Nah pastikan teman-teman yang laki-laki rambutnya disisir yang rapi ya, pakai minyak rambut boleh ya kan, pakai wax. Nah kalau yang perempuan, nah ini rambutnya juga harus rapi ya. Nah make up juga kalau yang, wah iya biar maksimal ya. Oke, nah teman-teman, saya ada contoh video ya, bagaimana sebuah penampilan dari pakaian, cara kita pakaian, dan bagaimana rambut aja, sesimpel rambut aja punya dampak yang luar biasa ya. Silakan bisa diputarkan. Nah teman-teman sudah lihat ya, nah yang awalnya rambutnya kayak lapisan begini ya teman-teman ya, hanya ditata-tata ya, dampaknya luar biasa ya. Jadi makanya teman-teman, saya lihat ya, teman-teman online semua nih, rambutnya apanya semua udah cakep-cakep semua, sebenarnya tinggal disisir doang ya kan. Tinggal disisir doang, bajunya yang rapi udah bagus ya. Perhatikan di sana ya teman-teman ya. Next. Oke, nah sekarang kita bicara perlengkapan ya. Ada beberapa perlengkapan teman-teman. Pastikan kalau teman-teman punya sistem Android, yang sistem HP yang mumpuni, bisa pakai Android atau iOS
megapiksel itu standar yang paling low, ya, paling rendah teman-teman. Ya, tapi saya rasa banyak dari teman-teman sudah upgrade juga, ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk siapkan memorinya, harus punya memori. Saya pernah tuh, saya ngajak konten ya, offline. Terus pada saat mau belajar praktek konten gitu teman-teman, tiba-tiba, waduh Pak, memori HP saya penuh, ya, sudah error. Jadi makanya teman-teman pastikan memorinya ada available setidaknya 100 GB, ya. Jaga-jaga aja. Dan juga siapkan aplikasi teman-teman. Ada 2 aplikasi yang teman-teman harus siapkan dari sekarang. Saya minta teman-teman duduknya dari sekarang, karena nanti akan ada praktek. Apa aja aplikasinya? Satu, ya. Lalu yang kedua adalah CapCut. Pastikan teman-teman sudah mendownload 2 aplikasi ini, karena nanti di sesi tengah ya sampai akhir teman-teman akan ada praktek untuk penggunaan 2 aplikasi ini, ya. Yang belum download segera download, ya. Kalau yang sudah, bagus gitu ya. Next. Oke, Bu Seli sudah menyampaikan, sudah dong gitu ya. Oke, nah sudah ya. Oke, sudah banyak yang respon di sini, sudah download semua. Oke, sudah dong, baik ya. Sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk untuk 2 jenis template konten yang akan kita pelajari di level 1. Apa aja jenis template-nya? Yang pertama, kita belajar bagaimana kita buat template gambar. Yang kedua, bagaimana kita membuat template video. Oke, jadi harapannya teman-teman bisa bikin gambar, bisa bikin video komplit, ya. Dan ini adalah template konten yang simple. Sekali lagi teman-teman, karena ini level 1, ya, pemanasan. Nah, bagi teman-teman yang mulainya dari nol, ya, belum pernah bikin konten, Pak, saya khawatir Pak bikin konten, saya bingung Pak, ya kan? Atau saya begini, saya begitu, saya malu Pak depan kamera, saya nggak bisa ngomong Pak. Tenang aja teman-teman, saya ngomong, karena ini akan ada template konten yang sangat simpel, sangat gampang, yang bisa Anda terapkan, ya, bahkan. Jadi mudah banget. Jadi apa yang tadi teman-teman ragukan itu saya kira udah terpasang karena template konten yang simpel ini di level 1. Nah, kita bedah satu persatu teman-teman, mulai dari gambar. Oke, next. Sorry. Ternyata ini ada videonya teman-teman ya. Jadi ini template gambar sebelah kiri, sebelah kanan ada template video. Nah, teman-teman supaya ada gambaran, template video itu seperti apa, Krisna? Sulit nggak? Ya? Oh, gampang. Videonya nggak sampai 30 detik. Ya. Pokoknya saya ini udah kasih yang gampang-gampang aja deh. Silakan, bisa diputarkan videonya. Siapkan konsentrasinya, fokusnya, telinganya, karena akan ada tugas bagian akhir. Ya. Tentu ada tugas, ada pengumpulan tugas teman-teman, dan itu akan menjadi syarat kelulusan. Ya, jadi teman-teman pastikan. Tapi teman-teman kalau mengikuti ini dengan baik, saya kira betul-betul berapa. Bikin kayak gini cuma 15 menit. Ya, percaya sama saya, 15 menit aja cukup. Oke, next. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita bikin konten juga perhatikan ada elemen-elemen penting ya dalam pembuatan sebuah konten properti. Ada 3 elemen penting ya. Yang pertama adalah visual, 2 informasi, ketiga adalah audio. Pastikan teman-teman konten properti
dengan visual yang menarik. Ingat, Anda menjual sebuah produk di dalam konten Anda, videonya tidak boleh asal-asalan. Bahkan yang Anda syuting itu adalah visual-visual yang paling terbaik dalam produk Anda. Ya, jadi contoh ini teman-teman. Contoh, misalkan yang menarik apa? Living room, ya, master bedroomnya. Kalau ada bagian-bagian dari rumah yang menarik di syuting. Contoh visual yang tidak menarik apa, Pak? Saya lihat tuh, kalau teman-teman ya bikin konten itu ada yang tangganya di konten, tangganya di video, padahal ya tangga gitu ya. Dan juga ada yang di konten itu sama gudang-gudangnya sekalian ya, yang ada di dalam rumahnya, kan tidak perlu ya. Jadi makanya visual ini penting. Ingat, konten itu ya proporsinya itu di atas 60%. Orang itu melihat konten itu pakai ini ya, mata ya. Jadi makanya visualnya itu harus yang menarik teman-teman ya, jelas dan menarik. Jadi pastikan yang HP-nya berkabut ya. Kalau bikin konten ada putih-putihnya serasa di Gunung Bromo, silahkan teman-teman ya. Kalau sudah dapat komisi-komisi itu ya ditabung, upgrade ya. Lah teman-teman, ini kan untuk keperluan bisnis Anda ya, bukan buat entertainment ya. Jadi oke ya. Oke, nah ini dilem biru, lempar beli baru. Ya, boleh ya, boleh lempar beli baru, iya dong. Upgrade lah. Kembali lagi, HP itu kalau Anda di bisnis properti, saya kira HP itu bukan sebuah hedonisme ya. Ini saya kira itu modal bisnis ya, modal bisnis. Saya kira nggak harus mahal kok. HP zaman now ya, yang terjangkau ya, kamera itu udah bagus. Kedua adalah pastikan kalau teman-teman bikin konten properti itu memuat informasi yang satu valid, dua itu terupdate ya, terkini. Gini maksudnya valid itu bahwa informasi yang Anda sampaikan di dalam video itu tidak memuat berita bohong. Contoh, Anda bikin konten properti harganya 1M, Anda tulis di situ 900 jutaan. Itu nggak valid ya, berbahaya sekali teman-teman. Saya kira ini besar kaitannya dengan juga ya teman-teman ya. Jangan membuat kalian kecewa juga ya, hanya demi biar kontennya rame ya, sehingga informasinya palsu yang diberitakan. Jangan. Lalu yang kedua, terkini ya, atau update. Maksudnya begini, contoh, Anda punya konten video, pastikan kan ada informasinya, misalkan promonya ya kan, ada promo VDP, promo AC, promo full furnish, promo. Pastikan bahwa promo itu masih terupdate. Nah, sering saya temui ada beberapa agent yang memuat kontennya sudah update ya, sudah promo free AC, sudah berakhir Imlek kemarin, masih sekarang upload promo AC misalkan. Nah, ini kan tidak terkini informasinya ya. Yang ketiga, audio ini penting teman-teman dalam konten properti. Saya kira kalau pembuatan konten itu nggak cuma di dunia properti ya, konten apapun ya perlu ada audionya ya. Audio itu seperti ya, seperti warna ya dalam sebuah lukisan ya teman-teman. Jadi penting sekali audio ini untuk melengkapi. Pastikan audio yang dipilih itu audio yang kekinian teman-teman, dan juga sinkron dengan video properti Anda ya. Oke, itu 3 elemen pentingnya teman-teman. Visual, informasi, dan audio teman-teman harus penuhi semuanya. Oke, next. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar bagaimana teman-teman membuat poster listing ya. Bagaimana teman-teman membuat poster listing dengan AI. Nah, yang artinya tadi adalah gambar ya. Nah, teman-teman semua, ayo sekarang kita praktek. Sekarang benar-benar kita praktek. Yang pertama, siapkan foto
siapkan foto properti, satu listingan aja, ya, satu listingan aja, nggak usah banyak listing, satu listing, siapkan foto propertinya, fasad atau interiornya, ya, satu atau dua gambar boleh, dua gambar aja deh, dua atau tiga gambar, ya, siapkan. Saya kira kalau teman-teman punya listing pasti punya lah foto-foto propertinya, ya, sudah ada di galeri Anda, siapkan. Lalu yang berikutnya, ya, siapkan spek propertinya. Nah, kalau teman-teman punya listingan, ya, listingnya kan sudah punya deskripsinya kan. Nah, siapkan speknya, deskripsinya, harga, lokasi, ya, info spesifikasi, ya. Nah, selling point, silakan siapkan. Lalu yang ketiga, siapkan logo Brighton. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di depan layar Anda, ini contohnya kalau saya, ya, ini 3 foto properti yang sudah saya siapkan, sama satu logo Brighton. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, teman-teman, nggak usah khawatir, ya. Bagi teman-teman yang belum punya logo Brighton, tim saya mengirimkan di grup Brighton Digital Realtor Basic, ya, level 1. Silahkan tim panitia untuk mengirimkan logo Brightonnya, ya, supaya teman-teman sudah siap 3 poin di atas ini. Oke. Biasanya di listing sudah ada logonya, jangan, ya, jangan pakai logo yang ada di foto listing Anda, itu tidak jelas. Jadi betul-betul ada file terpisah logonya sendiri, ya. Nah, oke. Tim panitia juga mengirimkan di kolom chat di Zoom, teman-teman bisa simpan di Zoom atau teman-teman bisa ambil download di grup WhatsApp BDR, ya. Oke. Silakan teman-teman, saya tunggu, ya, saya tunggu 2 menit untuk teman-teman mengumpulkan 3 poin di atas. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya menyiapkan 3 poin ini, ya. Harusnya kan tidak lama, kan Anda kalau sudah punya listing pasti sudah siap gitu ya. Maka dari itu juga sudah ada yang confirm bahwa sudah. Saya akan lanjutkan teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, sekarang kita buat posternya dengan AI ya teman-teman ya. Jadi bisa menuliskan prompt seperti yang saya tuliskan di depan layar Anda, ya. Saya sebagai agent properti ingin membuat poster listing properti agar bisa saya expose di sosial media. Buatkan saya poster menarik dan menjual berdasarkan foto properti, logo Brighton, dan spek properti yang sudah saya lampirkan di bawah ini, ya. Nah, teman-teman, promptnya memang agak panjang, jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Tim saya sudah memberikan teksnya di kolom chat Zoom. Nah, copy paste silahkan, ya, masuk ke ChatGPT, ya, masuk ke ChatGPT teman-teman.
copy paste chat yang tim saya kirimkan, ya. Tinggal teman-teman mengisikan dan masukkan gambar-gambar listing dan logo Brighton tadi yang sudah Anda siapkan. Lalu ketik enter. Ya, maka seperti di depan layar Anda ini, hanya dalam waktu 2 menit ya, poster sudah jadi dan Anda sudah siap jualan, ya. Oke. Nah, teman-teman, saya beri waktu, ya. Oke. Teman-teman, prom ini ya selain dikirimkan di chat Zoom, juga dikirimkan di grup BDR, ya. Silakan teman-teman mengikuti, ya. Saya tunggu 5 menit ya untuk teman-teman bisa memasukkan prom ini ke chat GPT. Silakan. Kalau sudah, hasilnya teman-teman bisa saling share di grup BDR. Oke, saya lihat teman-teman sudah
keren banget nih Pak Iskandar. Done katanya. Oke, oke. Ada yang kirim di kolom chat ya. Nah, oke. Lama juga ya ChatGPT-nya nge-create ya, kemudian memang kadang butuh waktu ya, tapi tergantung. Biasanya kalau ChatGPT-nya berat memang agak lebih lama, tapi kalau nggak berat ya bisa lebih cepat. Oke, oke, saya juga buka di grup ya teman-teman. Biasa cakep-cakep bagus semua ya. Sudah bikin semua. Udah cakep-cakep nih. Oke, oke, baik, baik, baik. Wah, luar biasa. Nah, jangan lupa teman-teman diupload ya. Teman-teman bisa tag di Instagram saya. Boleh ya. Nah, oke. Teman-teman, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang eh, ini sudah banyak sekali ya yang sudah upload. Oke. Jadi teman-teman ya, pastikan siapkan ya foto-foto listingan Anda, lalu logo Brighternya disiapkan, sudah kirim sama tim saya dulu. Terus siapkan spek properti listingan Anda. Lalu buka ChatGPT-nya, tuliskan promnya. Promnya sudah disiapkan, kata-katanya sudah disiapkan, teman-teman. Ya, nah kata-katanya sudah disiapkan, teman-teman sudah nggak usah bingung mikir bikin lagi ya. Tinggal kata-katanya masukkan ke ChatGPT dan masukkan gambar-gambar dan foto tadi yang saya apa namanya himbau teman-teman untuk kumpulkan ya. Nah, lalu klik enter, nanti biarkan AI-nya bekerja. Nah, bayangkan teman-teman, cakep ya. Biasanya kalau teman-teman upload polosan, foto-foto properti polos kan biasanya ya ya polos ya, kayak nasi putih gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa masak menjadi nasi goreng kan, lumayan ya. Jadi kalau dilihat penampilannya jadi lebih profesional ya, looksnya juga lebih bagus dan juga tempting untuk dijual, iya kan? Nah, apa nama Instagramnya Pak untuk tag krisna.brighton. Nah, silakan bisa di tag, bisa saya repost ya, saya repost. Oke, oke, Bu Lydia, Pak, thank you so much. Looks like I'm a professional party. Yes, ya, betul banget. Sangat-sangat setuju, agree with that ya, Bu Lydia. Rasanya pasti beda ya, feelingnya ya. Nah, bayangin kalau sama ini teman-teman punya listingan banyak, bisa dipercantik dengan bikin konten kayak gini, ya kan? Nah, oke. Bisa dibuat dengan lebih artistik untuk perpaduan warna. Boleh, bisa banget. AI ini bisa diperintahkan nih. Saya mau dominan warnanya nanti ada kuning-kuningnya, misalkan. Ya bisa, ya bisa. Ya betul Pak Iskandar, saya setuju ya. Kalau polos kurang menarik Pak Krisna. Yes, sepakat. Oke Pak Agung, keren. Ya kaget sendiri, sip. Ya. Nah teman-teman, setelah mengikuti level 1 ini, saya harap tidak ada lagi ya yang lulus level 1 ini masih upload listing fotonya raw mentah langsung diupload ya. Sudah lulus level 1 harusnya sudah naik level sudah ya, yang diupload sudah keren-keren kayak gini. Oke teman-teman, jadikan ini habit ya teman-teman ya. Jadi begitu punya listing bagus lagi, listing baru lagi ya, silakan Anda menggunakan cara ini. Dan boleh nggak Pak Krisna kalau di pembuatan konten ini foto saya tempelkan di sana supaya AI-nya bikin ada foto muka saya? Boleh banget ya, sangat boleh ya. Ini ada contoh ya dari Bu Anika, dikirim di grup ya, teman-teman bisa cek hasilnya Bu Anika, ada fotonya Bu Anika ya. Listing by Anik 08197. Wah keren banget, ini profesional ya. Boleh, ini keren banget nih, Saksa Villa Uluwatu. Waduh, tempting banget ya fotonya, jadi orang jadi tertarik ini mau tanya-tanyaan gitu ya teman-teman ya. Oke, foto agentnya bukan wajah saya. Waduh, betul Pak, kan Bapak tidak mengirimkan foto wajah Bapak. Jadi
Mas Pur, kirimkan foto Bapak ya supaya AI-nya nggak ngambil fotonya orang lain. Oke, oke ya, oke. Dan keren Pak, oke siap. Oke Bu Lydia, jadi pengen terus-terusan post listingan dari ya, ya kan? Lain, konten itu lain. Akhirnya berhasil Bu Amra yang tadi ya, yang loading itu ya, oke. Nah, oke, saya rasa udah bagus-bagus semua, semuanya sudah mengirimkan di grup. Ya, saya happy kalau teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Ya, nah teman-teman ini baru pemanasan, baru pemanasan ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut untuk belajar untuk bikin videonya. Ya, oke, next. Nah teman-teman, sekarang kita belajar untuk bikin video. Gini, Pak kan sudah bisa bikin gambar. Nah gini, gambar tetap perlu, video tetap perlu, teman-teman. Ini adalah dua jenis konten yang berbeda. Teman-teman jangan samakan. Gambar mungkin cukup, ya, tapi video akan lebih powerful. Karena video itu visualisasinya jauh lebih jelas. Konsumen itu akan dengan lebih mudah punya visual, punya gambaran, dan punya imajinasi. Kira-kira produk listing Anda seperti apa sih, bisa digambarkan hanya dari video. Kalau dari foto, orang itu masih sulit, ya. Tapi kalau dari video, gambaran itu akan jauh terasa lebih jelas. Makanya teman-teman, ya, meskipun teman-teman sudah bisa bikin posternya, tapi jangan lupa, ini juga penting. Nah, caranya gimana? Tadi saya memberikan template kepada Anda, singkat video 20 detik, tapi cakep, ya. Caranya begini. Langkah yang pertama, siapkan minimal 5-6 ya, 5-6 potongan video kosong dari properti Anda. Nah, properti Anda ini boleh dari listingan Anda, secondary, atau dari primary. Ya, jadi bebas. Teman-teman bisa pakai yang secondary, boleh pakai yang primary. Ya, siapkan potongan 5-6 video kosong ya, jadi gampang banget ya. Dan setiap satu potongan video kosong itu maksimal 3 detik. Oke, sampai sini dulu teman-teman, paham ya, bisa dipahami ya. Siapkan 5-6 potongan video kosong, satu videonya maksimal 3 detik maksimal. Oke, sering teman-teman bikin satu potongan video kosongnya 15 detik gitu ya, 3 detik aja maksimal. Nah oke, supaya ada gambaran seperti apa sih contohnya potongan-potongan video kosong 3 detik itu, silakan boleh diputarkan videonya. Nah ini teman-teman, nah cuma 3 detik ya, selesai. Nah ini kan nih 3 detik nih, bagian-bagian selesai, 3 detik, udah nggak usah lama-lama. Ini juga 3 detik. Nah ini juga 3 detik. Nah nggak usah video kosong seperti itu. Siapkan 5-6 biji ya. Loh ini tanpa prom ya Bu Fani, ini ambil video ya, ini ambil sendiri. Ini nggak pakai AI ya. Nah bagi teman-teman semua yang listingannya belum ada videonya, ayo ya, maka dari itu teman-teman langsung praktek, langsung bikin video ya, langsung ambil. Jadi teman-teman harapannya setelah teman-teman mengikuti level 1 ini, teman-teman punya habit baru, kebiasaan baru. Setiap kali viewing ke listingnya itu langsung keluarkan handphone, foto, video. Itu harus ya. Jadi harapannya level 1 ini membangun habit Anda ya. Saya harap ini bisa menjadikan kebiasaan. Jadi seperti bernafas. Sudah tidak ada lagi yang nyuruh, tapi teman-teman setiap kali ke listing langsung ambil. Gini Bu Amra, kalau videonya banyak detiknya gak bisa dong. Bisa ya, di cut sendiri aja ya. Secondary boleh, primary boleh, terserah. Pokoknya
silakan teman-teman bisa minta ke leader Anda, bisa minta ke teman-teman Anda yang punya listingan, ya. Boleh, mereka yang punya listingnya kalau mau dijualin juga barangnya pasti happy. Atau teman-teman bisa ke rumah contoh primary developer, ya. Nah, oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi 5 sampai 6 video kosong. Nah, setelah itu teman-teman, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. 5 atau 6 video aja cukup, ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi 6 video itu kalau 3 detik aja cuma totalnya 20 detik, ya. Udah, bikin yang simple aja deh. Kalau dari saya nih, saya nggak menyiksa, ya. Jadi saya buat yang simple aja. Oke, Bu Sheni, jadi video tidak perlu lama ya Pak, hanya 5-6 ruangan video, hanya 3 detik saja. Betul sekali Bu Sheni, ya, betul sekali. Gak usah lama-lama, ya. Ini saya ajarin hacks, ya, atau apa ya? Hacks itu apa ya? Hacks itu tips, ya, atau kunci rahasia. Waduh, terlalu sampai kayak gimana ya kalau ngomong kunci, apa ya? Resep rahasia untuk bisa bikin konten properti listingan Anda simple. Anda datang ke rumah contoh, gunakan cara saya, 15 menit 10 menit sudah jadi kontennya, Anda pulang, ya trik and tips. Oke. Ya, dilengkapi sama Pak Iskandar. Oke, ya, setuju. Nah teman-teman, oke, perhatikan, saya akan memberikan contoh step by stepnya di video depan layar Anda. Pastikan ya teman-teman fokus, konsentrasi, pasang mata, pasang telinga, ya, karena ini nanti akan teman-teman terapkan untuk menjadi bahan dasar tugas yang akan dikumpulkan oleh teman-teman semua, ya. Oke, mungkin teman-teman bisa disimak ya. Silakan tim panitia untuk memutarkan videonya. Halo Brothers, saat ini saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana cara untuk membuat sebuah konten properti dengan cara yang effortless dan langkah-langkahnya juga mudah untuk Anda bisa ikuti. Nah, yang pertama, pastikan Anda sudah mengambil taking shoot sekitar 5-6 video, baik itu di rumah contoh primary ataupun di listingan secondary properti Anda. Nah, setelah selesai videonya sudah diambil, nah langkah berikutnya masuk ke aplikasi CapCut yang sudah Anda download sebelumnya. Nah, setelah masuk, di bagian halaman pertama ada new video, Anda klik. Nah, setelah itu tampil di galeri Anda, pilih 5 video yang sudah Anda ambil. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, bisa kita lihat di sini 6 video sudah ada dalam satu frame. Ya, tapi di bagian belakang ada watermark dari CapCut. Itu Anda bisa delete. Ya, lalu kembali ke bagian depan. Pastikan setiap videonya kita buat di sekitar 2 hingga 3 detik aja. Kita cut, bisa Anda cut di bagian belakangnya atau Anda cut di bagian depannya. Nah, buat kira-kira per videonya, oke, sekitar 2-3 detik, ya, kita potong. Oke. Nah, jangan lupa untuk klik mute di bagian videonya, lalu kita setting untuk ekspornya, ya. Kita ekspor video di 720p, frame rate-nya kita ambil yang mentok paling kanan dan klik ekspor di bagian ujung kanan. Nah, di sini ini akan butuh proses untuk rendering dan ya, sudah tersimpan di HP Anda. Setelah itu kita pindah ke aplikasi Instagram. Kita pilih story Instagram. Nah, oke. Nah, kita pilih video yang sudah jadi tadi di CapCut. Jangan lupa tambahkan teksnya, misalkan contoh Citraland The Green Lake. Ya, nah kita infokan harganya start 2 eman misalkan, ya. Lalu promo klien juga jangan lupa ditambahkan. Nah, spek juga boleh untuk kita masukkan di dalam teks videonya. Jangan lupa juga untuk lokasinya, misalkan di Surabaya Barat, gitu ya. Nah, berikutnya tambahan lagu, klik di bagian sini. Lagu, nah ini ada banyak sekali pilihan. Kita contoh ambil video yang pertama aja lagunya. Nah, setelah sudah terlengkapi lagu, pilih GIF untuk Anda bisa menambahkan logo Brighton. Nah, Anda bisa cek ada banyak sekali logo Brighton. Pilih yang paling relevan untuk video
bisa tersimpan di galeri Anda dan siap Anda untuk postingkan di berbagai media sosial atau di-sharekan ke database Anda di WhatsApp. Selamat mencoba, salam mimpi jadi nyata. Oke, teman-teman semua, ya, mudah ya. Jadi 5-6 video potongan video pendek itu tadi, ya, teman-teman masukkan ke CapCut, digabung. Jadi dari 5 sampai 6 video itu, ya, digabung menjadi satu video. Oke. Nah, setelah itu teman-teman mute suaranya dan Anda ekspor, ya, supaya 5-6 video yang tadi jadi satu ini masuk ke galeri HP Anda. Masukkan di Instagram untuk teman-teman bisa tambahkan teks, tambahkan lagu. Selesai deh, gitu ya teman-teman ya. Jadi cuma singkat sekali ya. 10-15 menit Anda sudah selesai membuat sebuah konten video listing Anda. Nah, teman-teman ada permintaan ya. Ini ada yang mungkin kurang jelas karena video saya kecepatan. Sorry, teman-teman, bagaimana kalau saya ulangi videonya? Mau nggak diulangi atau gimana? Diulangi satu kali lagi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, karena ada beberapa permintaan tim untuk suara saya mungkin terlalu cepat ya. Oke, silakan. Halo Brightners, saat ini saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana cara untuk membuat sebuah konten properti dengan cara yang effortless dan langkah-langkahnya juga mudah untuk Anda bisa ikuti. Nah, yang pertama, pastikan Anda sudah mengambil taking shoot sekitar 5-6 video kosong, baik itu di rumah contoh primary ataupun di listingan secondary properti Anda. Nah, setelah selesai videonya sudah diambil, nah langkah berikutnya masuk ke aplikasi CapCut yang sudah Anda download sebelumnya. Nah, setelah masuk, di bagian halaman pertama ada new video, Anda klik. Nah, setelah itu tampil di galeri Anda, pilih 5 atau 6 video yang sudah Anda ambil. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, bisa kita lihat di sini 6 video sudah ada dalam satu frame. Ya, tapi di bagian belakang ada watermark dari CapCut. Itu Anda bisa delete ya. Lalu kembali ke bagian depan, pastikan setiap videonya kita buat di sekitar 2 hingga 3 detik aja. Kita cut, bisa Anda cut di bagian belakangnya atau Anda cut di bagian depannya. Nah, buat kira-kira per videonya, oke, sekitar 2-3 detik ya. Kita potong. Oke. Nah, jangan lupa untuk klik mute di bagian videonya, lalu kita setting untuk ekspornya ya. Kita ekspor video di 720p, frame rate-nya kita ambil yang mentok paling kanan dan klik ekspor di bagian ujung kanan. Nah, di sini ini akan butuh proses untuk rendering dan ya, sudah tersimpan di HP Anda. Setelah itu, kita pindah ke aplikasi Instagram. Kita pilih story Instagram. Nah, oke. Nah, kita pilih video yang sudah jadi tadi di CapCut. Jangan lupa tambahkan teksnya, misalkan contoh Citraland The Green Lake. Ya. Nah, kita info harganya start 2 eman misalkan ya. Lalu promo klien juga jangan lupa ditambahkan. Nah, spek juga boleh untuk kita masukkan di dalam teks videonya. Jangan lupa juga untuk lokasinya, misalkan Surabaya Barat gitu ya. Nah, berikutnya tambahan lagu, klik di bagian sini lagu. Nah, ini ada sekali pilihan. Kita contoh ambil video yang pertama aja, lagu ya. Nah, setelah sudah terlengkapi lagu, pilih gift untuk Anda bisa menambahkan logo Brighton. Nah, Anda bisa ada banyak sekali logo Brighton, pilih yang paling relevan untuk video properti Anda. Setelah selesai, klik di 3 titik bagian ujung kanan atas, lalu Anda bisa pencet save, dan ya, video Anda sudah bisa dipang di galeri dan siap Anda untuk postingkan di berbagai media sosial atau sharekan ke database Anda di WhatsApp.
Selamat mencoba. Salam mimpi dan nyata. Oke, teman-teman semua. Nah, ya, itu tadi langkah-langkahnya. Oke. Kalau langsung diedit di CapCut gimana, Pak? Misalkan lebih dari 3 detik. Boleh. Bisa dipotong-potong di CapCut. Ya. Nah, untuk teks dan lagu bisa dimasukkan via CapCut. Bisa juga, teman-teman. Tapi berhubung ini level 1, memang kami ngajarin cara yang paling singkat sesingkat-singkatnya. Memang bisa lewat CapCut. Tapi memang kalau teman-teman pakai cara singkat, nambahin teksnya itu lebih cepat lewat Instagram. Ya, tapi kalau teman-teman bisa mau bikin sendiri kata-katanya mau pakai CapCut juga boleh. Ya. Oke, bedanya CapCut dengan Canva apa ya? Saya biasa Canva. Kalau CapCut itu memang aplikasi untuk editing video, ya. Jadi menunya juga lebih komplit, lebih mudah lebih mudah juga digunakan gitu ya. User interface-nya juga lebih enak gitu ya. Jadi ya overall lebih enak CapCut ya teman-teman ya kalau dibandingkan dengan Canva. Kecuali kalau desain-desain yang 2D atau poster atau gambar, mungkin lebih baik Canva. Oke. Oke. Nah, oke kalau gitu next silakan. Nah teman-teman ini step by stepnya yang paling gampang. Jadi teman-teman ini pulangan dari video. Jadi teman-teman sudah menyiapkan 5-6 potongan video kosong, buka CapCut-nya, lalu teman-teman pilih new video, ya new video. Setelah itu teman-teman pilih 5 sampai 6 video tadi ya, diklik ya, totalnya 5 sampai 6 aja, ini buat contoh. Loh Pak, boleh nggak kalau saya 15? Ya silakan. Ya ini kan buat contoh aja, buat tugas. Ya saya harap nggak usah yang susah-susah lah. Secara konsep teman-teman 5 video atau 10 video sama. Tinggal teman-teman nanti tambahkan aja kalau ya. Nah setelah itu, setelah dipilih 5 sampai 6 video tadi, teman-teman klik add di bagian bawah ya, bawah. Kalau teman-teman HP-nya bahasa Indonesia maka tulisannya tambahkan. Nah, ya. Nah, setelah itu ya klik mute all clips ya, seperti yang tanda yang saya beri itu ya. Lalu setelah selesai klik export. Oke. Nah, next. Setelah itu teman-teman video akan tersimpan di galeri Anda. Nah, langsung masuk ke Instagram Story ya, pilih video yang sudah dijahit ya, sudah dijahit, dipilih, lalu tambah teks di Instagram Story. Seperti kayak teman-teman kalau bikin IG Story ya, teman-teman mau tambahkan teks caranya sama gitu ya, tambahkan misalkan projectnya Citraland The Green Lake, berarti teman-teman tinggal tambahkan tulisan Citraland The Green Lake. Boleh ditambahkan start harganya, misalkan start 2M-an atau tanpa DP ya, atau free biaya atau free BPATB ya. Nah gitu teman-teman ya. Lalu jangan lupa tambahkan audio. Nah kalau audio ini teman-teman bisa lihat ya, di mana audio Pak Krisna? Teman-teman bisa lihat di tanda panah yang saya ini ya, di share screen itu ya, ada gambar musik. Nah, silakan Anda pilih-pilih lagu yang cocok. Setelah selesai, jangan lupa klik unduh ya, atau save. Unduh atau save ya. Selesai deh, videonya sudah jadi teman-teman ya. Nah itu trik atau tips ya singkatnya untuk teman-teman bisa bikin video pendek seperti yang tadi sudah di-sharekan di awal. Oke. Nah teman-teman, oke next. Teman-teman jangan lupa setelah teman-teman bisa bikin videonya, selanjutnya adalah
bagaimana cara teman-teman itu bikin caption, ya, caption untuk teman-teman bisa upload di Instagram atau teman-teman bisa share di broadcast list WhatsApp, sama, ya. Nah, teman-teman bisa gunakan dengan cara ChatGPT, ya. Yang pertama, buka aplikasinya, lalu teman-teman ketik perintah prompt untuk pembuatan caption. Nah, promptnya gimana? Gampang banget. Silahkan, bisa diputarkan. Oke. Nah, contoh, ya teman-teman tulis, saya sebagai agent properti ingin membuat caption Instagram dengan spek properti sebagai berikut. Copy paste spek listingan Anda, teman-teman, ya. Buatkan caption Instagramnya yang menarik. Nah, langsung jadi. Nah, buat lebih panjang dan berunsur storytelling. Jadi, ganti lagi. Buat versi bahasa Inggris karena klien saya orang Amerika semua. Nah, jadi. Nah, jadi itu teman-teman. Harapannya untuk memanfaatkan media sosial, ya, dunia digital, manfaatkan juga untuk teknologi AI teman-teman, mumpung gratis tidak berbayar, itu saya kira bisa memudahkan kinerja Anda sebagai pebisnis properti di Brighton. Next. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ini tugas. Kalau ngomong tugas tuh kok kayaknya serem banget gitu ya. Enggak deh, makanya ini kan gampang banget, ya. Bikin satu konten video seperti yang tadi saya contohkan kepada Anda teman-teman, berdasarkan instruksi yang diajarkan, ya. Jadi nggak sulit, Anda bisa tampil dalam videonya, nggak usah video 20 sampai 30 detik maksimal aja cukup, ya. Upload tugasnya di Reels, mention di Instagram Brighton Digital Realtor. Mungkin saya tambahkan lagi, ya, mention di Brighton Digital Realtor dan mention di IG saya juga boleh, Trisna.Brighton. Silakan saling follow-followan, ya. Dan siarkan hasilnya ke Google Form yang nanti akan dibagikan oleh tim panitia, ya. Nah, teman-teman, tadi saya kira ada banyak masukan ya, Pak. Nah, Pak, saya tadi tolong disiarkan aja videonya. Saya nonton sendiri lagi di rumah sore ini, malam ini. Teman-teman, gak usah khawatir. Videonya sudah saya upload, ya, sudah kami upload di Brighton App, ya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah bisa menonton ulang, ya. Nah, nanti juga akan dibantu tim panitia untuk mengirimkan linknya ke grup, ya, supaya teman-teman bisa klik link langsung melihat videonya, ya. Oke, gitu ya teman-teman semua, ya. Sorry, previous slide. Oke, deadline-nya, ya, deadline-nya itu Sabtu 18 Juli pukul 12 siang, ya. Nah, oke. Udah follow IG Pak Krisna, tinggal di fallback. Sebentar ya. Oke. Ada yang bocor ya? Wah. Oke. Oke, itu ya teman-teman, ya. Jadi tugasnya gambar dan video, Pak? Enggak, tugasnya video aja cukup, ya. Video aja cukup. Video aja cukup, Fani. Oke. eh Boleh, ya, videonya kalau panjang boleh diedit dari CapCut langsung, juga pendek juga boleh. Teman-teman, pastikan teman-teman bikin, ya, videonya. Bukannya apa, ya, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jadi saya harap teman-teman punya effort untuk mengerjakan tugas ini, ya. Kalau bisa, saya tahu ya di belakang saya juga akan, apakah tugas ini yang kerjakan ada yang anaknya yang kerjain, ya kan, siapanya yang ngerjain, teman-teman. Saya harap, ya, kejujuran itu kembali untuk manfaatnya untuk diri Anda sendiri, ya.
Kalau teman-teman nggak nyoba sendiri, nggak belajar sendiri, pokoknya biar kelihatan ngumpul tugas meskipun dikerjain orang lain, ya yang menanggung kerugian itu adalah diri Anda sendiri. Ya, saya harap teman-teman, ayo, Anda kan pasti pingin pintar semua, kerjakan aja sendiri menurut saya. Ya, basic di kelas basic level 1 ini buat sesederhana mungkin, tidak ada masalah. Ya, karena goalnya adalah zero to creation. Kami nggak mau Anda nol. Goalnya itu. Satu udah cukup. Ya, istilahnya begitu kira-kira. Ya, jadi tolong teman-teman ikutin tugasnya dengan baik. Kumpulkan hari Sabtu 18 Juli pukul 12 siang. Gitu ya. Oke, saya juga ada pertanyaan. Kalau detiknya lebih dari 2 atau 3 detik Pak per videonya, kalau lama waktunya lebih bagus atau gimana Pak? Tidak. Jadi kenapa kok kami menginstruksikan untuk per potongan video kosong itu 2 sampai 3 detik, teman-teman? Karena eh, terlalu panjang nanti videonya. Jadi nggak menarik, teman-teman. Jadi kalau sekarang itu video itu akan lebih baik paling panjang scene per scene itu sampai 3 detik maksimal. Kalau tidak bisa bikin bosan. Jadi skip tinggi. Ya. Kalau saya tanya rasio video di CapCut berapa? 16:9. Ya, kalau Reels 16:9. Kalau toilet apakah perlu masuk video atau tidak, Pak? Eh, Pertanyaan yang sulit. Tapi gini, teman-teman, kalau toilet ya, kalau project primary ya, kalau project primary itu kan banyak tuh primary yang bagus-bagus kan, rumah 5 miliar, 10 miliar, 3 miliar. Ya toilet kan bagus nih, teman-teman. Ya nggak apa-apa sih. Cuman enggak juga nggak apa-apa. Tergantung toiletnya juga ya, apakah menjual apa enggak. Nah, teman-teman ingat dengan 3 elemen tadi ya, visual, informasi, audio. Ya pastikan aja toiletnya visualnya bagus apa enggak. Ya. Apakah kalau videonya dipercepat bisa bisa mengikuti panjang? Oke. Kalau videonya dipercepat, gini, lebih baik jangan dipercepat. Tapi video itu memang real berdurasi 2 sampai 3 detik. Karena kalau dipercepat hasilnya beda ya, teman-teman ya. Itu kayak kejar-kejaran gitu. Oke. Oke. Pak, boleh info supaya video lebih menarik, angle rumah atau video yang layak tayang, kenapa? Yang pasti teman-teman, fasad itu penting sekali, jangan lupa ya, tampak luar. Nah, living room, tapi teman-teman kalau sendiri pasti banyak yang nggak mau fasadnya tampak ya. Ya udah, ada opsi yang lain. Ya, ada uh, living room ya, master bed, kamar anak, backyard. Kalau memang backyardnya bagus silahkan ya. Saya kira itu poin pentingnya ya. Lalu durasi total film berapa? Maksimal banget itu kalau bisa tidak lebih dari 60 detik ya, teman-teman ya. Nah, tapi berapanya 30 sampai 45 idealnya. Oke. Rumah disewakan bisa nggak Pak? Harus dijual. Boleh nggak Pak? boleh. Sewa juga nggak apa-apa. Bagaimana cara membuat video panjang menjadi 5 sampai 6 potongan video 3 detik ya? Uh, Ya di cut manual ya Pak ya. Pak Immanuel. Jadi dipotong satu persatu Pak. Gitu. Di split satu persatu. Jadi videonya dipendekin sampai jadi 3 detik, 3 detik, 3 detik. Dipotong-potong sendiri Pak. Oke. Kalau dari mereka biasanya sudah video jadi teman-teman jangan pakai video developer ya, karena ini tugasnya adalah untuk ilmu Anda sendiri, bikin sendiri ya. Ya sama aja dong.
video developer ya. Jadi harapannya supaya teman-teman bisa sendiri ya, bisa bikin video-video sendiri ya. Jadi nggak semuanya kan teman-teman siapin kan kayak jualan primary. Nah, atau secondary kan pasti Anda punya sendiri. Jadi harapannya teman-teman kerjain supaya teman-teman pinternya itu buat teman-teman sendiri gitu loh. Jadi nggak menguap nanti ilmunya. Kalau untuk iklan durasinya berapa detik untuk bisa winning iklan itu, ya itu tadi idealnya 30 sampai 45 detik.